Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handaru Akmal Penanjung dan rekan saya. Nama saya Muhammad Arya Bimantara dan rekan saya. Nama saya Angelina Purnama dan rekan saya. Nama saya Angel Christine Tia. Oke. Dan di sini kami dari kelompok 8. Nah, kelompok 8 membahas mengenai pendidikan dan pembangunan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari pendidikan dan pembangunan itu tersendiri. Di sini saya mengambil pengertian menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian pembangunan menurut Syagian tahun 1994. Menurutnya, suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh sesuatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Pada kesimpulannya, pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan karena fokusnya pada peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Pendidikan juga dianggap sebagai alur tengah pembangunan dari berbagai sektor. Terdapat kesan bahwa masyarakat sering mengaitkan pembangunan dengan aspek material atau fisik seperti bangunan, jembatan, dan pabrik. Namun, keberhasilan pembangunan sebenarnya sangat tergantung pada pembangunan rohani atau spiritualisme, yang berarti pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada manusia, bukan pada lingkungannya. Pembangunan berorientasi kepada pemenuhan hajat manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Karena hanya pembangunan yang terarah kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya. Peningkatan martabat manusia selaku manusia menjadi tujuan final pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan apapun jika berakibat mengurangi nilai manusia berarti keluar dari esensinya. Selanjutnya, manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Yang pertama, sebagai objek pembangunan. Jika manusia itu dipandang sebagai sasaran yang dibangun, dalam hal ini pembangunan meliputi usaha ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Usaha ini disebut pendidikan. Yang kedua, manusia sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam manusia maupun lingkungan sosial atau spiritual. Perekayasaan terhadap lingkungan ini bisa disebut pembangunan. Pembahasan selanjutnya adalah sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang tidak memberikan hasil secara instan. Sumbangannya terlihat dalam berbagai aspek. Aspek pertama adalah segi sasaran. Dari segi ini, pendidikan bertujuan untuk menciptakan SDM yang memiliki kepribadian kuat, utuh, dan bermoral tinggi. Yang kedua ada dari segi lingkungan, yang mencakup keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Dan segi yang ketiga adalah segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan mencakup dasar, menengah, dan tinggi yang akan memberikan bekal secara berkesinambungan. Yang keempat ada segi pembidangan kerja. Di sini pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan yang membangun lingkungannya. Jadi, kesuksesan pembangunan bergantung pada peran pendidik yang menciptakan manusia sebagai pencipta pembangunan. Selanjutnya, pembangunan sistem pendidikan nasional. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Manusia sebagai sumber daya pembangunan membangun lingkungan. Manusia menjadi kunci kesuksesan pembangunan dan pendidik memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan.
Yang selanjutnya, kelima, ada keragaman persepsi konsep pembangunan. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia yang selalu mencari kesempurnaan. Pendidikan juga merupakan masalah nasional karena berhubungan dengan masa depan bangsa. Dengan perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat industri, sistem pendidikan harus berubah agar dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Yang kedua, wujud sistem pendidikan. Sistem pendidikan meliputi aspek filosofis, keilmuan, yuridis, kurikulum, dan struktur. Aspek-aspek ini saling terkait dengan filosofis dan keilmuan menjadi dasar bagi yang lain. Aspek yuridis mengacu pada Undang-Undang Pendidikan sebagai dasar penyempurnaan. Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang. Lebih fleksibel dan lebih memperhatikan masa depan. Struktur pendidikan berkaitan dengan pembenahan mengikuti perkembangan. Kurikulum adalah sarana mencapai tujuan yang berubah sesuai dengan tujuan kurikuler. Jadi kesimpulannya, pendidikan memiliki visi pembangunan dengan membangun manusia menjadi sumber daya pembangunan. Manusia yang terbentuk oleh pendidikan diharapkan memiliki jiwa pembangunan yang dapat membangun lingkungannya dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan terlihat dari sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Khususnya dalam penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri.